Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya membawa untuk dipimpin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Oke, terima kasih. Cek kanan kirinya, apakah sudah bersih untuk siap untuk belajar pada pagi hari ini? Oke, sudah. Oke, baik. Selanjutnya, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, baik. Bapak presensi dulu ya. Presensi hari ini. Siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa? Siapa? Zulfa. Zulfa dari Tansekar. Berarti berapa orang tadi? Vio, dan Zulfa ya. Oke, baik. Berarti dari 12 hingga 17. Baik. Terima kasih. Masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita coba SBI dulu supaya lebih mengenal berkaitan dengan apa? Arah mata angin. Oke, saya di sini rumusnya adalah saya akan menunjukkan arah mata angin kalian menyebutkan. Oke? Dan saya akan menyebutkan, nanti kalian fokus terhadap apa yang saya ucapkan. Fokus kepada apa yang saya ucapkan. Bisa dimulai? 1, 2, 3. Apa? Selatan. Oke. Jadi apa? Selatan. Terus utara. Terus timur. Selatan. Selatan. Timur. Timur. Tenggara. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, berarti masih banyak yang belum paham berkaitan dengan apa? Arah mata angin. Oke, baik. Nah, selanjutnya tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini itu adalah berkaitan dengan kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan apa? Komponen ya. Komponen peta. Yang terakhir kita kemarin belum bahas yaitu berkaitan dengan skala dan jenis-jenis peta. Nah, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita itu adalah yang pertama adalah menghitung yang kedua adalah siswa dapat menganalisis berkaitan dengan jenis-jenis peta. Oke, ini siswa dapat menghitung skala peta, yang kedua adalah siswa dapat menganalisis jenis-jenis peta. Itu adalah yang akan kita pelajari pada belajar hari ini. Oke, selanjutnya, kalau kalian kemarin sudah tahu perbedaan antara skala atlas, peta, dan globe, kenapa sih kok bentuknya beda-beda tapi itu dinamakan peta? Karena membentuk suatu tempat. Atau ada kan macam-macam petanya, ada peta bencana dan lain sebagainya. Tapi itu disebut peta apa? Kenapa? Sama-sama
Ada yang bisa jawab? Karena sama-sama menunjukkan lokasi. Karena sama-sama menunjukkan lokasi. Ada yang bisa melengkapi dari semuanya? Ada yang bisa melengkapi? Nah, sama-sama untuk apa? Berkaitan juga dengan tempat, juga menunjukkan fungsi dari isi peta tersebut. Oke, nanti kita bahas selanjutnya ke yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kalau nenek moyang kita dulu itu menggunakan skala menggunakan angin itu menggunakan apa ya? Angin. Matahari itu ada nenek moyang kita menggunakan matahari itu adalah kebudayaan yang memang sampai sekarang pun itu masih kita gunakan ketika nanti kalau misal kalian tersesat di hutan, misal kalian tidak menggunakan tiba-tiba sinyalnya hilang, tidak ada, maka dari itu kalian bisa menggunakan arah mata angin. Kalau matahari terbit di mana? Timur. Kalau barat itu sudah terbenam di barat. Nah, kita bisa menggunakan itu. Dan atau kalau misal kalian tidak tahu di mana, kalian cari satu lagi apa? Masjid. Kalian bisa tahu berkaitan dengan mana itu bagian baratnya. Itu kalau kiblat pasti bagian barat. Kalau orang Jawa biasanya kalau kamu utara selatan itu pakainya di mana? Kalau itu wetan kulon. Nah, itu adalah kebudayaan yang harus kita ketahui gitu ya. Harus kita ketahui itu. Dalam biografi pun ternyata budaya itu bisa masuk ya ke dalam pengetahuan kita untuk mengenal berkaitan dengan arah mata angin. Oke, baik. Nah, peta itu fungsinya adalah yang tidak kalah pentingnya itu berkaitan dengan apa? Skala ya. Skala itu untuk mengetahui seberapa kecil dan besarnya suatu peta ya atau suatu wilayah. Peta itu bisa diperkecil dan diperbesar. Nanti fungsinya adalah untuk mengetahui berapa sih luas wilayahnya itu di lapangan itu berapa. Dengan contoh skala petanya ya. Kemarin kita sudah masuk ke 9 komponen. Nah, ini tambahannya adalah skala peta. Kita nanti akan bentuk. Oke, yang pertama adalah skala gitu. Dapat diartikan apa? Dapat diartikan sebagai perbandingan rasio antara jarak yang sebenarnya di lapangan dengan jarak yang ada di peta, gitu ya. Jarak yang ada dengan jarak yang ada di peta. Nah, contohnya kalau yang ada di tampilan adalah kawasan rawan bencana Gunung Merapi di Kabupaten Sleman dengan skalanya adalah 1:2 km. 2 km ini nanti digunakan sebagai apa? Menjadi sentimeter. Berarti berapa? 200 berapa? Ayo. 1 sentinya berapa? 1 kilonya berapa? 1 kilometernya berapa senti? 1 kilo berapa senti? 1000. Berarti itu berapa? 2000 cm di lapangan. Bisa dipahami? 2 kilometernya itu di petanya, sedangkan di lapangannya adalah 2000 cm. Next, oke. Ini adalah menghitung skala peta. Jadi kita pertama adalah membandingkan dua peta dengan wilayah yang sama. Yang pertama adalah membandingkan dua peta dengan wilayah yang sama. Contohnya adalah itu rumusnya P2 sama dengan D1 per D2 kali P1. Yaitu jarak pada peta yang sudah diketahui skalanya per dengan jarak peta yang akan dicari dan juga penyebut skala petanya yang belum diketahui. Itu rumusnya ya. Nah, ini adalah rumusnya seperti ini. Misal untuk soalnya sudah rumusnya saja. Ya. Sudah ya. Oke, next. Oke. Ini
contohnya. Ini rumusnya, contohnya yang skala yang diketahui adalah 4 cm. 4 cm, skala yang jaraknya yang pertama, peta yang pertama adalah 4 cm. Peta yang kedua adalah 2 cm. Atau di sini skala yang diketahui itu 1/50.000 untuk peta yang pertama. Dan ini untuk skalanya adalah 4. D1 itu kan adalah ini jarak peta yang pertama ya. D1/2 dikali dengan P1. P1-nya berapa skalanya? Skalanya adalah 50.000. 4 dan 2 dikali dengan 50.000. Ketemunya berapa? 2 kali 50.000 sama dengan 100.000. Coba saya kasih ada soal lagi, ada yang mau maju. Nanti soal ini kita ada yang bisa satu soal saja? Aku. Yuk. Kasih. Kedua. Oke, betul apa salah? Betul ya, betul. Oke, untuk menghitung skala itu ada segitiga skala. Jadi kalian bisa menghitung. Nanti kalau menghitung skala, skala itu rumusnya adalah skala jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya, ya. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kalau misal skala yang dicari berarti jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kalau semisal jarak sebenarnya yang dicari berarti skala per jarak pada peta. Kalau semisal yang dicari adalah jarak pada peta berarti skala pada peta. Bisa dipahami ini adalah rumus berkaitan dengan, perlu diingat ini adalah segitiga skala. Kita sebutnya saja segitiga skala, rumus segitiga skala. Ya. Rumus itu adalah contoh yang pertama, menghitung skala yang pertama. Yang kedua adalah menghitung skala peta. Ini tadi ya, segitiga skala tadi, skala peta, jarak di peta bagi jarak yang ada di bumi atau jarak sebenarnya. Oke, bisa saya ganti? Oke, bisa. Oke, contoh seperti ini. Jarak X dan Y pada peta adalah 8 cm, sedangkan jarak X dan Y di lapangan adalah 4 km. Apa yang perlu yang perlu adalah yang disamakan satuannya ya. Ini adalah kilometer, oke, kilometer, dan di sini berapakah skalanya? Menjadi sentimeter. Oke, ini ada revisi ya. Ada revisi tadi. Untuk 4 km itu menjadi berapa? 400.000 cm. Oke, ingat. Berarti nambah 5 ya, nambah 5 untuk nolnya. Jadi jarak pada peta ini berapa tadi? 8 cm. Di lapangannya berapa? 400.000 cm. Disamakan. Menjadi yang kilo tadi menjadi cm. Oke. Di sini berarti dapat ketemu. Ini sama-sama dibagi berapa? Dapat sama-sama dibagi 8 ya. Sama-sama dibagi 8, satu mendapatkan 50.000. Oke, saya bikin soal lagi.
contoh misal berapa ya? Ini bersedia ya, saya akan tulis. Yang kedua adalah skala. Misal jarak X dan Y. Ini misal saya ganti 12. Jarak X Enggak, ada yang mau? Oke, enggak. Kan. Gampang ya. Skalanya, ingat segitiga. Berarti kalau menghitungnya itu gimana? Menghitungnya dari kalau memang skala berarti berapa skalanya berarti gimana tulisannya? Ada yang salah atau ada yang benar? Gimana yang salahnya gimana? Titik nolnya. Kalau 10 dibagi 10 itu berarti berapa? Berarti berapa? 1000. Berarti 1 banding berapa? 1 banding 1000 skalanya ya. Ditulis skala 1 banding 1000. Gak apa-apa. Yang penting berani maju dulu. Nanti di belakang kita bagi. Ada yang belum bisa. Sampai sini 2 skala ini. Ada yang belum bisa. Lintakan sari sudah bisa? Sudah bisa? Oke, ini untuk yang pertama, ini yang kedua ya. Kita akan coba, ini adalah CI ya. CI, ini ada yang ketiga. Peta kontur. Peta kontur di mana peta kontur ini adalah untuk mengukur ketinggian dari suatu wilayah. Jadi di sini adalah CI. CI itu adalah kontur interval antara jarak antara dua garis kontur. Nah, kita coba. CI itu 1 banding 2000. CI 1 banding 2000 dikali dengan apa di situ? Penyebut skala. Ini adalah sudah mutlak ya, 1 banding 2000 ini adalah sudah mutlaknya. Gitu. Nanti untuk yang digantinya adalah yang penyebut skalanya sama kontak interval. Kita akan cari di sini. Nah, ini contohnya. Kalian pahami. Dari peta tersebut itu kan diketahui garis konturnya ini selisihnya berapa? Selisih CI-nya. Kita kan akan mencari skalanya. Berarti kan yang dicari ininya. Skalanya. Ya kan? Itu berapa? CI-nya berapa? CI-nya dari 1200, 1240 ke 1280 ke 1320 berapa? 40. Nah, CI-nya skalanya itu CI itu kan dicari adalah kita akan mencari penyebut skala. Maka ini
pindah ruas. Masih ingat berkaitan dengan matematika, pindah ruas. Nah, ingat ya. Ini pindah penyebut skalanya ditaruh depan karena itu yang akan kita cari. Dikali 2000, itu kan 1/2000. Kita carikan adalah 2000 kali CI. CI-nya berapa di situ? 40 ya. 42.000 kali 40. Jadi berapa? 80.000. Jadi yang pertama harus kita cari adalah selisih konturnya dulu. Oke, bisa dipahami? Di situ adalah selisih konturnya dulu untuk bisa mengetahui berkaitan dengan konturnya. Berapa skala dari peta topografi tersebut? Ya, contohnya. Sudah? Tergantung, kalau semisal nanti itu kan sudah itu 80.000 itu sudah senti. Tapi nanti kalau semisal dia KM ataupun nanti dari garis, kalau kita jelaskan nggak cukup waktunya nanti. Itu untuk yang skala besok kita latihan lagi skala. Nanti kita di sini latihan. Sudah? Ada yang belum paham? Gimana? Ada yang belum paham? Ada yang ditanyain? Nggak kelihatan yang mana? Ini contohnya saya tuliskan lagi ya. Sini sudah ya? Ini sudah ya? Jadi skalanya 1/80. Oke, sudah? Nah, setelah kita mengetahui berkaitan dengan skala peta, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke jenis-jenis peta? Nanti setelah itu kita akan ada diskusi. Ada? Belum ada? Belum? Oke, baik. Nah, kalau tidak ada, mari kita coba lihat berkaitan dengan jenis-jenis peta. Nah, jenis peta itu cuma yang simpel. Jadi ini saya bawa dua jenis peta ya. Sama? Beda. Apa bedanya? Judulnya berbeda. Posisinya beda. Nah, ini kita akan jadi isi peta gitu ya.
Kalau kita lihat peta itu berarti untuk mengetahui isinya, ya itu yang perlu digarisbawahi. Kita kalau melihat peta, kalau mau melihat isinya apa sih peta itu, ya nggak? Nah, peta itu berdasarkan peta, isi peta itu adalah ada peta umum dan peta tematik, ya ada peta umum dan peta tematik. Yang pertama, peta umum itu digambar ada dua, yaitu peta topografi atau peta ketinggian tempat. Ada juga peta orografi. Nah, selanjutnya peta umum gitu ya, seperti peta administratif seperti itu, peta orografi. Selanjutnya, kalau untuk peta tematik itu adalah peta-peta khusus ya, menggambarkan bentuk khusus atau penggunaan secara khusus. Contoh ini adalah peta khusus, peta risiko apa? Banjir kota Yogyakarta. Ini adalah peta tematik. Ini contoh dari peta umum. Oke, bisa dipahami? Jadi kalau ini khusus, penggunaannya khusus, hanya khusus untuk apa? Untuk kota, peta risiko banjir kota Yogyakarta. Kalau yang administratif itu adalah secara keseluruhan wilayah, menggambarkan secara keseluruhan wilayahnya seperti itu. Oke. Jadi kalau peta tematik contohnya ada macam-macam, ada peta penggunaan lahan. Jadi tidak hanya berkaitan dengan peta risiko bencana banjir saja seperti itu. Jadi ada peta penggunaan lahan, ada peta potensi pariwisata. Kalau kalian pergi ke suatu wilayah atau suatu daerah, pasti kalian akan di bagian brosur ya. Pasti kasih brosur berkaitan dengan wilayah tersebut tuh ada apa aja sih pariwisatanya. Kalian kan pasti ada tahu, oh wilayah utara ini, wilayah barat ini. Itu kan kalian pasti akan diberikan paham seperti itu. Contoh lagi ada peta kerawanan banjir, yang dimana kita bisa mengetahui apa kalau kerawanan banjir itu? Daerah yang sering terkena banjir. Daerah yang sering terkena banjir, atau kita juga bisa mengetahui daerah mana sih yang aman dari banjir. Ya, selain kita bisa mengetahui berkaitan dengan wilayah yang terdampak banjir itu mana, dan kita juga bisa mengetahui wilayah yang apa? Wilayah yang aman untuk dari banjir. Untuk jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta. Ada dua ya, peta tematik dan peta khusus. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke. Baik, jika tidak ada kelompok yang sudah kita bentuk di pekan yang lalu, silakan untuk membentuk menjadi kelompoknya masing-masing. Setelah ini kita akan menganalisis berkaitan dengan peta, dan juga nanti akan mencoba latihan berkaitan dengan apa? Dengan soal skalanya. Oke, baik. Untuk bisa berkumpul ke kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang kemarin kita sudah bentuk. Bangkunya bisa menghadap ke belakang atau bisa kanan kiri seperti itu. Baik, ini paralel KPD-nya nanti bisa kalian lihat ya, bisa kalian lihat untuk latihannya. Nanti untuk menjawab soal ini, soal kelompoknya, tugas kelompoknya di belakangnya sudah ada berkaitan dengan
membawa 5 peta. Nanti sistemnya adalah dari setiap peta akan menganalisis hasil secara bergantian. Jadi nanti ini ada 4 kelompok, jadi akan menganalisis peta yang berbeda. Menganalisis peta yang berbeda nanti dimasukkan ke dalam tabelnya. Oke, di dalam tabelnya informasi apa yang disampaikan. Lalu nanti kalau sudah, waktunya hanya 1 menit bergantian. 2 menit sampai 1 menit bergantian, nanti selanjutnya untuk menghitung di skala peta. Nanti hasil dari itu akan kalian tempel di dinding supaya nanti teman-teman bisa melihatnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, waktunya 1 menit ya. Nanti bergantian. Nanti diputar, nanti untuk yang sini diputar. Oke, baik. Nanti dia mengerjakan soal itu juga boleh. Jadi nanti ada yang mengerjakan soal skalanya, ada juga yang mengerjakan soal apakah informasi yang ditampilkan itu apakah lengkap atau tidak, skalanya bagaimana. Ini soal ketiga. Ini soal kedua. Dari skalanya ini bisa dilihat bagaimana warnanya semakin dia putih, berarti kan dia semakin rentan pada banjir. Kalau hijau berarti itu kan aman. Nanti kalian panduannya bisa lihat yang pertanyaannya sama. Sudah? Oh iya boleh. Banjir judulnya maksudnya apakah kan di sini ada informasi sampai yang apa menggunakan
Jadi kesatuannya adalah kata asumsi ini kalau tadi tempurung hujan apa tadi? Ini kan apa tadi? Nah, itu kan sebelah ya.
Iya.
Dia sudah nomor 3 ya. Tadi nggak bisa masuk aku. Ini Itu gampang guys. Allah. Ibu yang hitung ya. Langsung di tempelkan. Sudah? Oke. Hasilnya berapa? Yuk sudah ditempelkan di kalau jadi kain ya sudah yuk tempelkan oke baik sudah langsung di tempelkan ayo kita tarik ke tempat sombongnya ada bisa ya tadi tembak di sebelah sana jangan mulai di mana sudah iya kelompok ini belum ya belum membosankan diri ya nulis 9 tapi nulis เป็นจะปฏิบัติการ
Sudah? Yuk kita putar di kelompok dari kelompok sini dulu. Kelompok Ante dan kawan-kawan. Untuk melihat jawaban-jawabannya. Bagaimana, apakah ada yang tidak pas? Ini bisa dibenarkan. Langsung lanjut. Dari kelompoknya Alisa bisa menilai kelompok. menilai 100 Taruh di bawahnya. Apa yang kurang bisa ditaruh. 100 tidak ada yang Kirana bisa sempurna perfect sana. sana kita 100 kita Kita masih tahu. Ya. Waktunya sebentar. Hanya 1 menit saja. Sudah? Yang sana sudah? Boleh? Nilai sebelah sini. itu lihat Iya, kita di situ. Sini. Kirana, sudah? Yuk, silang ke kelompok yang Kirana sana. Boleh nilai di sana. Kalau sudah nilai, boleh ke kelompoknya yang lain, yang bagian kasada. Kelompoknya ada komen. Yuk. Apa yang dilihat ya? Iya. Ya. Lanjut, next. gimana nggak ada kosong Itu kesana nggak apa-apa, nggak ada yang kosong kalau kan kalian bisa. Itu nggak harus ada yang kosong. Udah? Singkat padat jelas. Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk putar lagi ke kelompok yang dulu. Berarti hanya berikan nilai 4. dikasih nomor ini ya ini loh dikasih kayak gini sama 60 gue bilang apa 80. iya
Ayo, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah. Emang boleh nilai kelompok segini juga? Kayak diambil berikan refleksi hari ini. Alisa. Sudah, buka mentimeter.com. Sudah, masuk ke mentimeter.com sudah? Mentimeter.com. Oke, sudah masuknya dulu, jangan diisi terlebih dahulu, oke? Itu kodenya 556410. Oke, jangan diisi terlebih dahulu. Iya, jangan diisi terlebih dahulu. Gak bisa. Oke, baik. Kalau tidak bisa, kalian punya handphone masing-masing? Punya? Kalau tadi kita ini, silakan kalian buat kirimkan satu notes ke saya. Voice note saya. Kalau itu tulisannya. Oh, jadi di WA. Ya. Kirim ke weekend aja. Di ketua kelas, nanti ketua kelas kirimkan ke saya. Oke? Ke weekend aja. Oke, weekend. Jadi satu. Masukkan pulang belajar satu.
ya yang sudah kita pelajari tadi. Sudah? Oke. Sudah? Ikut bikin. Tahu nggak orang main sih? Hah? Kan aku main. Sudah? Oke, yang sudah, handphonenya ditaruh kembali. Ini dong. Lah bikin aku malah ngirim ke PC. Oke, aku Nggak juga. apa-apa. Oh iya, it's okay. Ke bawah. Iya, besok kan itu kan masukkan ya. Oke, baik sudah. Sudah ya kumpulkan lagi handphonenya. Iya, satu saja. Cukup satu saja. Satu aja, satu kata, sebuah kata saja. Ayo yuk. Ya, sudah. Next yuk. Oke, baik. Kalau tadi kalian sudah refleksi, kita menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Oke. Baik, dari dua materi tadi, jenis peta dan juga apa? Skala peta. Dari hasil teman-teman sudah kalian menilai ada beberapa komponen yang masih perlu diperbaiki. Ya, ada yang lengkap tadi? Ada. Ada yang menyimpulkan dari keempat pertanyaannya, ada yang tidak diisi? Ada. Terus apa hal apa yang kalian peroleh ketika kalian mendapatkan gambaran dari peta-peta tersebut ketika kalian menyimpulkannya? Menuliskan informasinya. Membaca peta, apa yang kalian dapatkan dari membaca peta tadi? Kita mendapatkan informasi penting yang terdapat dalam peta. Oke. Awalnya kalau membaca peta hanya untuk apa biasanya? Melihat jalan. Hanya untuk melihat jalan saja. Kalau sekarang melihat informasi. Kira-kira kalau saya nanti diberikan level yang lebih lagi untuk membaca petanya sudah bisa? Insya Allah. Oke, baik. Untuk yang skala peta masih ada yang perlu kita diskusikan nanti di pertemuan selanjutnya yang berkaitan dengan skala. Latihan soal lagi ya. Oke, baik. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas berkaitan juga dengan refleksi hari ini. Tadi saya baca dan juga untuk pertemuan selanjutnya, oke, didengarkan terlebih dahulu. Tidak terinformasinya tidak sampai. Oke. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita bahas berkaitan dengan latihan berkaitan dengan skala peta lagi karena ada yang belum paham tadi ya berkaitan dengan skala peta. Yang selanjutnya nanti kita akan masuk ke bab baru yaitu berkaitan dengan penginderaan jauh. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak? Tidak. Oke, baik. Mari kita Oke, sebelum saya tutup, lihat kanan kirinya masih ada sampah tidak? Tidak. Oke, kembali lagi ke depan.
kadernya masing-masing? Ini punya siapa? Boy, mana takutan boy? Yang ini tadi ya? Apaan ini? Jangan gitu. Tadi tuh belajar kan. Kita dulu. Baik, terima kasih. Oke, kita di penghujung materi ya, di penghujung pembelajaran. Dilihat kanan kirinya masih ada sampah, berserakan, tidak ada. Oke, baik. Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Tidak ada. Tidak. Gimana pembelajarannya? Seru. Tadi untuk ada masukan refleksi lagi? Ada ide. Apa jelasinnya nggak boleh cepat-cepat? Iya. Ya, baik. Tadi apa namanya penjelasannya terlalu singkat ya? Oke, baik. Besok saya akan menurunkan intonasinya lagi. Temponya lagi akan saya setelkan lagi. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan baca Abdallah bersama-sama.